kita di surah Al-Mulk itu udah juga diingatkan, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian yang amal ibadahnya itu bagus. Kita udah diingatkan itu. Tapi ya itu tadi, kembali kepada diri kita sendiri, kesadaran tentang mau menjalankan itu atau tidak. Ya, seperti sekarang Mas Rizky, Mas waktu ini kuliah, ada temennya, yuk kita senang-senang aja yuk, keluar kota rekreasi, ya ngabisin duit dari orang tua, ya nanti di sana berhura-hura, ya pergaulan yang bebas dengan teman-teman lawan jenis dan seterusnya. Jadi kira-kira ya seperti itu. Kita tahu nggak itu godaan ataukah itu sebuah perintah? Godaan kan? Tapi kadang tanpa sadar lebih memilih godaan itu. Kan? Inilah ukuran-ukuran keimanan seseorang. Ada orang tertentu yang kemudian baru membaca Quran 5 menit itu sudah tidak kuat, sudah nggak nyaman. Ya, tapi ada orang-orang tertentu yang kemudian dia sangat menikmati baca Quran setengah jam, 1 jam nikmat. Dia sholat nikmat, dia berbagi itu senang. Ada yang orang yang berbagi itu marah-marah. Gitu. Ya, jadi kenapa ini kemudian kita ingin kembali menjadi orang-orang yang suci karena innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, salah satu tipnya dari sini ya Mbak Suci ya, namanya juga suci, maka jaga kesucian diri dengan berwudu. Biasanya ya teman-teman ya, nah, ini pengalaman beberapa orang yang biasa mau tambah pintar, ya cerdas, mudah, biasanya itu dia suka menjaga wudhu. Ya. Ya, jadi ketika mencoba untuk menjaga kesucian itu, filosofisnya jadi ketika kemudian kita sedang di dalam kondisi menjaga diri dalam bersih, ya maka Allah lebih mudah menurunkan ilmu. Nah itu kenapa kemudian kalau bisa ya teman-teman tolong diamalkan. Misalnya baru bisa setengah hari ya dijagalah. Misalnya pada subuh ya sampai zuhur dijaga aja dulu. Kalau zuhur ya udah. Nanti latih lagi. Pada subuh sampai asar. Sampai kemudian the whole of our life secara daily activity itu diliputi dengan wudhu. Ya. Nah, kemudian Allah tadi suka. Nah, bagaimana dengan jenis toharah ya? Toharah itu dari khobas, ya, khobais, ya, hal-hal yang apa ya, yang kotor ya, yang dipandang tidak bersih. Itu. Toharah asliyah dan toharah ar-rabiyah. Ar-rabiyah itu aridoh itu aridu, sesuatu yang lagi anyar teko ya, atau hadas-hadas yang kecil, yang besar dengan cara kemudian kita apa namanya mensucikan itu, maka tohar itu mensucikan dari sesuatu yang kotor ya, kita manakan ke sana. Nah tentu bersuci itu ada alat yang dipakai. Ini sambil saya ulas ya, nanti teman-teman catat untuk nanti kita sharing diskusi setelah ini. Baik poin-poinnya ataupun kemudian ini tadi pertanyaan ya yang bisa di-sharing tadi. Nah, alat-alat ini alat tahara itu bisa air, bisa debu, bisa batu ya Pak, bisa. Ya, tapi tidak untuk bersuci yang dalam kondisi normal, lebih karena kemudian nanti bersuci pada kondisi-kondisi tertentu, termasuk debu tadi dengan tayamum ya, nanti dibahas secara tersendiri. Nah, dari sekian alat ya, maka air merupakan alat yang paling ideal, yang dominan, yaitu ma.
Nah, tadi saya sebutkan kenapa wudhu itu menjadi alat bersuci yang sangat efektif. Karena tubuh kita itu khuliqal insan min ma. Manusia kita ini diciptakan dari ma. Min ma yakhruju bainis sulbi wa tara'i. Ya. Karena unsur dominan kita itu air. Kalau mau mudah physically juga lebih fresh, maka usahakan senantiasa berhubungan dengan air. Kalau batal wudhu, kalau mau sholat 5 waktu minimal itu 5 kali wudhu. Ya, air suci mensucikan. Itu air keran kita ya rata-rata di masjid di rumah. Ya, suci mensucikan. Air hujan termasuk. Ya, air sungai bagaimana? Ya kalau dia bersih dipakai. Oh, tapi sungai kan agak butek atau gimana? Boleh itu. Secara hukum dia suci. Boleh untuk berwudhu, ya boleh kemudian dia untuk mandi karena dia mengalir airnya banyak. Ya, ada yang suci tapi tidak mensucikan. Seperti apa itu Mbak Suci, Mbak Dewi? Hmm? Mbak Kirana, kira-kira air suci tapi tidak mensucikan. Apa itu? Mbak Regia, contohnya air apa? Suci tapi tidak mensucikan. Ya, Mas Lutfi lagi apa? Semisal air susu atau air teh, Pak. Ya, oke, air susu ya. Air minum ya, air minum yang sudah dicampur bahan lain, kopi ya. Masa Mbak Regia butuh pakai air kopi? Ya, pakai air susu. Wah, itu nanti kalau di surga ya, karena telaga sungainya adalah air seakan dari air susu. Wah, sabar ya, sabar. Oke, itu jadi airnya suci. Loh, kok suci tapi tidak boleh bersuci? Iya, karena kalau tidak boleh kita minum kan berarti tidak suci. Air kopi, ya. Kalau air keras itu kan justru air yang tidak hanya najis. Air masa berwudu pakai tutupan botolmu, tutupan itu ya. Ya enggak boleh ya. Jadi kita berwudu pakai air degan. Wah, keren banget toh. Wudu dengan air degan ya. Ya. Jadi kalau begitu bentuk-bentuk wudhu ini next meetingnya wudhu mandi wajib tayamum dan seterusnya itu adalah bagian dari bentuknya. Tapi kalau kita sekarang melihat pada sisi apa namanya hal yang bagaimana kemudian alat wudhu atau alat tohara tanda kita itu untuk alat-alat bersuci tadi ada debu lalu batu itu boleh enggak boleh ketika tidak ada air lalu kita membutuhkan untuk bers apa ya mengambil kotoran ya mengambil kotoran nanti ada pembahasan tersendiri ya lihatkan sebentar. Ya, nah tadi itu bersuci ya, kita lihat yang najisnya. Di sini kita diskusi ya teman sekalian, nanti kalau ada waktu saya tambahkan materi. Jadi najis ya itu sesuatu yang kotor najasa. Nah, jadi kalau ada teman-teman oh, omonganmu najis itu omongan yang kotor maksudnya ya. Segala sesuatu yang dianggap kotor oleh syara. Najis ini berkaitan dengan persoalan ibadah karena harus bersuci. Termasuk najis ini dibagi 3. Lalu yang kita sudah sangat masyhur. Nanti bisa di dalam najis yang mukhafaf. Kalau ada orang digigit eh, pakaiannya oleh anjing, itu kan juga ada beragam mazhab. Ada yang kemudian cukup disucikan, dicuci dengan bersih. Ada yang kemudian ulama misalnya Asy-Syafi'i itu sampai 7 kali dan salah satunya pakai debu kan di situ ya. Ada yang mukhalatoh itu. Nah, mukhalatoh yang memang masyhur kan liurnya anjing. Ya, termasuk di situ kalau beberapa imam madhab yang lain bulunya anjing itu termasuk najis atau enggak, Mbak Regia? Eh, bulunya anjing itu najis enggak?
Najis, Pak. Najis. Menurut siapa? Oke. Ya, najis ya secara umum begitu. Karena itu maka tidak boleh dijadikan bulunya anjing untuk beduk di masjid ya. Tapi menurut beberapa imam yang lain, misalnya Abu Hanifah, kalau tidak salah di kitab madhab itu ada yang membolehkan selama bahwa dia sudah apa namanya tidak ini apa disamak pun itu bisa pada kondisi tertentu. Tapi kita memakai yang masyhur di ulama ya, bahwa kulitnya anjing, liurnya jelas semuanya ijma itu ulama najis. Nah, tapi apakah boleh ya Mbak Regia kita itu apa namanya memelihara anjing? Boleh enggak? Karena kan najis kan. Tapi boleh enggak dia kita pelihara? Gimana? Boleh ya? Enggak boleh ya? Pokoknya anjing najis kabeh. Ya, hewan yang menjijikan. Apalagi gonggongannya ya dan seterusnya. Menjelai gitu. Kan di dalam beberapa atau bahasan-bahasan kitab, anjing itu boleh dipelihara, tapi ada fungsi, tujuan. Tidak hanya kemudian hanya dipelihara saja, tapi kan ada fungsi keamanan, sekuritas, ada fungsi menjaga, bahkan mengawal hewan ternak, itu boleh anjing. Jadi boleh kita pelihara. Nah, anjing dia punya oleh Allah dikasih kelebihan-kelebihan tertentu, termasuk mencari itu. Saya pernah menyaksikan sendiri ya. Ini kisah lain ya, betapa kemudian senajis apapun ternyata memang Allah itu ciptakan. Dan di dalam surah Al-Baqarah itu innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu pun tak malu untuk memberikan perumpamaan ba'udah, seekor lalat ya. Maka lalat itu di dalam perspektif apa ya, tadi itu adalah sesuatu yang kayaknya kecil, tapi kalau begitu di dalamnya Allah menciptakan itu luar biasa. Bahkan pun misalnya di gelas ya, kalau ini misalnya teh ya, gelas ini lalu ada lalat yang masuk, Rasulullah sejak dulu itu sudah memberikan di dalam kitab hadis itu juga dijelaskan, maka celupkan itu. Karena apa? Fi ahadi janahai, di dalam salah satu apa sayapnya itu dia ada syifa dan di situ ada penyakit. Kalau dicelupkan semua maka menjadi penawarnya. Itu pengetahuan yang bagaimana Nabi bisa meneliti. Luar biasa kan? Dan itu setelah diteliti betul. Kenapa kemudian orang dikasih antibodi atau kemudian imunisasi dan lain sebagainya di dalam perkembangan medis kekinian? Ya kita bisa bayangkan karena Allah itu ngasih tahu Rasul melalui ilham, melalui mukjizat yang kemudian diutuslah malaikat Jibril. Jadi pengetahuan Rasulullah itu melampaui hal-hal yang dunia dan akhirat, kira-kira di situ. Atau hal-hal yang kemudian kasat mata dan yang gaib. Laki-laki kita, ini contoh lain ya, Mas Lutfi, boleh nggak saya memakai cincin emas? Kalau untuk laki-laki nggak boleh, Pak. Kenapa? Karena Hmm? karena yang dibolehkan hanya perempuan, Pak. Iya, berarti yang tidak laki-laki, tidak perempuan boleh enggak? Boleh Pak di apa namanya tangan kanan, tidak boleh di tangan kiri. Ya, itu memang agak ini ya, apa wandu ya, hunsa itu meragukan. Makanya di dalam Islam disarankan untuk yang wandu ya, hunsa itu rak lanang rak wedok itu untuk memilih salah satu jenis kelamin supaya dia bisa melakukan pilihan-pilihan hukum syariah. Nah, kenapa kemudian tadi itu jawabannya tidak salah, tapi kurang mendalam ya. Eh, jadi kalau Mas Lufi misalnya laki pakai emas, karena banyak madorot yang
apa yang akan lahir dari pemakaian emas itu. Karena dilarang bagi laki-laki. Gitu. Nah, tapi perempuan kenapa boleh? Karena perempuan ya Mbak Devia, Mbak Regia dan yang lainnya, Mbak Suci, Mbak Sabila, karena Allah kasih perempuan itu daya imun yang jauh lebih kuat daripada laki-laki. Melalui apa? Efek-efek buruk dari emas itu bisa dinetralisir oleh perempuan melalui datang bulan. Ya, jadi Mas Taruna boleh pakai emas ya, Mas Muhammad Nur Wibowo juga. Ya, tapi silahkan juga punya head tiap bulan ya. Ya, jangan ngiri sama perempuan tuh. Karena perempuan itu kalau apalagi pada taraf tertentu itu ada yang sangat sakit sekali gitu. Nah, dan juga bahwa perempuan itu zinatul hayati dunia. Dia suka dengan keindahan dan sebagainya. Laki-laki cukuplah pakai yang seperti ini, enggak apa-apa. Asal cincin ya, asal cincin itu pakainya di filhenzir, di jentian ini. Jentian mana kelihatannya? Di khinsir, bukan di jari manis. Tapi kan kurang keren ya. Enggak tahu ini kenapa lebih lebih nyaman di sini gitu. Tapi setidaknya kita mengikuti lah laki-laki itu pakai pakai cincin yang tidak emas itu dan disunahkan karena Rasul pakai. Yang berat biasanya kalau kita mau bersuci di kamar mandi lalu mesti mencopot ini, hukumnya makruh kalau memakai ini di kamar mandi. Ya, Mas Taruna, apalagi cincinnya ini ada jinnya ya. Enggak lah. Kalau itu persoalan lain, itu malah jadi syirik nanti. Ya, jadi nanti dilus-lus ini, ayo ya lulus-lulus pada siapa gitu ya Mas Taruna, ayo cintai aku, nah itu syirik gitu karena percaya kepada akiknya itu ya, tidak boleh ya, percaya dirilah dengan yang dianugerahkan oleh Allah, tidak usah pakai mahabbah gitu ya. Begitu sudah menikah 5 tahun nyesel loh Mas. Nah, ternyata obat paletnya habis. Istrinya baru sadar. Dan ada itu yang ditanya, istrinya cantik luar biasa, lakinya jelek. Begitu 2 tahun ternyata baru sadar istrinya. Loh kok sadar? Karena suaminya lupa ngasih obat peletnya ya. Nyesel apa yang udah kadung nikah. Ya, itu cerita yang ini aja. Tidak harus diperhatikan ya, tapi untuk ice breaking saja. Bahwa laki-laki itu boleh memakai kalau campuran gimana? Boleh campuran ya, jangan emas murni. Oke, kira-kira itu tadi ya selintas teman-teman bisa membaca. Untuk buku-buku fikih ya, PI2 itu bisa menginden ya atau membeli melalui Shopee di LKPI seperti jenengan dulu di semester 1. Cuma apa namanya linknya nanti kalau ada atau teman yang sudah punya link ke pembelian Shopee nanti silahkan di-share di grup ya gitu ya. Baik, terima kasih 8.15 kita buka untuk tetap sharing. Kalau masih ada silahkan, kalau enggak ya nanti kita bisa angkat cukup. Mangga silahkan. Monggo Mas Fikri, ya sambil nyapa ada Mas Khairul Bilal ya, ada Mas Tazia Suhaila Syafa, Tazia Suhaila Syafa laki ya, ya. Mas Syarafli ya, ada Mbak Mila, Mas Bagus, Mbak Ina, Mbak Tika, Mas Anas ya, Mbak Dina. Silakan. Ada 69 ini di kelas ini. Kalau 1-2 sharing pertanyaan tidak ada itu ya berarti kurang kurang gayeng ya. Yo, silakan biar lebih gayeng ya. Silakan Mas Singgih yang ada di pinggiran pantai biasanya inspirasinya kan lost ya. Ya Pak, ini lost virtual dari background pantai. Sok silakan. Boleh yang tadi agak sedikit prolog bagaimana kemudian. Iya, ekspresi ya tadi itu, ekspresi ibadah dari akidah menjadi ibadah, wujud kemudian adalah akhlak. Gitu. Nah, seperti apa itu? Berarti kalau jenengan beriman tidak sholat, itu kan aneh, tidak sinkron. Ya. Nah, lalu bagaimana? Kalau kemudian kita kaitkan juga, jenengan dah sholat, tapi tidak memiliki apa yang dimaksud dengan akhlak, keindahan perilaku, itu juga aneh. Karena itu satu kesatuan orang yang berakidah kuat, nanti ibadahnya juga kuat, ibadahnya kuat, ya maka akhlaknya akan kuat. Mbak Kirana udah sholat,
tapi perilakunya tak mencerminkan orang-orang yang sujud, itu aneh. Ya, Mas Rizky, dia sudah sholat, tapi kemudian perilakunya ya itu tidak menjadi sosok-sosok yang ihsan. Ya, sholat, bayar zakat, tapi kemudian perilaku tak tercerminkan ya di dalam proses berakhlak di dalam keseharian. Itu ada yang terputus. Oh, berarti gimana, Pak? Berarti kalau orang itu punya keimanan yang kuat terhadap Allah, ya, sebagai orang-orang yang senantiasa bersujud, dia memiliki keindahan perilaku. Orang yang mudah bersyukur, tutur katanya indah, tak mudah menyakitin yang lain. Itu wujud akhlak ke ekspresinya ke sana. Orang-orang yang suka wudhu, sholat, loh, ngapain dia punya wudhu, punya sholat, tapi pacaran, pegang-pegangan, kayak gitu. Ya, dia mengekspresikan keagamaannya melalui tutup aurah, tetapi perilaku-perilaku tutur katanya tak mencerminkan dengan menutup auratnya. Ya, nah itu yang mesti kemudian disinkronkan, ada mix, ada keselarasan ya antara akidah dia, keyakinan terhadap Allah, antara sujud, puasa, zakat dia, ya, bahkan haji dia terhadap akhlaknya dia di dalam keseharian. Itu poinnya ya yang kita tarik di dalam konteks sekarang. Silakan kalau masih ada yang mau di-sharekan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, mangga silakan Mas Muhammad Nur Wibowo. Sebelumnya mohon maaf Bapak nggak on cam. Iya, nanti Syawal ya, saling memaafkan. Minuman keras kan mengandung alkohol ya, Pak. Hand sanitizer juga mengandung alkohol. Apakah najis juga, Pak? Ya, boleh nggak diminum alkohol itu? Tidak boleh. Sekarang boleh. Ya, hand sanitizer diminum enggak? Enggak, Pak. Nah, oke. Berarti keharaman alkohol tadi untuk diminum. Bagaimana dengan kondisi kenajisannya? Kenajisannya itu tadi, ya pertanyaannya itu sangat bagus. Nanti di beberapa mazhab, najisnya hand sanitizer itu pada kadar tidak 100% yang memiliki fungsi penolakan, memproteksi dari virus yang jauh lebih tinggi derajat fungsinya. Maka dia boleh dipakai ketika dia untuk memproteksi itu tadi. Tapi bukan untuk diminum, dikonsumsi. Ya. Nah, terus pilihannya gimana, Pak? Pilihan yang paling bagus sesungguhnya ya adalah ketika kita ini sholat, cuci pakai sabun. Kalau mau menghilangkan keraguan terhadap alkohol. Tapi saya jawab dengan sangat tegas, dan nanti silakan dibaca di artikel saya tentang tipologi pandangan para ulama terhadap di masa pandemi. Itu sudah masuk di artikel jurnal internasional Scopus. Ya, itu tidak masalah. Jadi jenengan masuk Masjid Asgaf mau sholat pakai hand sanitizer, karena tadi itu lihifdin nafas, untuk menjaga kedirian dari proteksi virus tadi. Itu pun hand sanitizer adalah tidak mengandung banyak dominasi dari alkohol tadi. Gitu ya, Mas Nur Wibowo. Tapi kalau alkohol hand sanitizer-nya diminum jelas haram, karena madaratnya double. Tidak hanya tidak fungsi terhadap tubuh ya karena memberikan madarat, tapi juga kemudian fungsi kenajisannya tadi tidak memberikan manfaat baik. Ya, maka kalau dilihat dari filosofi hukum ibadah yang demikian itu, termasuk kulu washrobu wala tusrifu, bisa dilihat betapa Allah itu melarang sesuatu, ya dicatat ya, Allah melarang sesuatu dengan taraf kadarnya masing-masing. Kalau madorotnya itu besar, maka dia diharamkan, termasuk minuman keras. Itu haram karena pasti merusak manusia. Saking sayangnya Allah itu melarang betul minum minuman keras ya, karena itu jangka. Kemudian kullu muskirin haram, setiap sesuatu yang muskir, yang memabukkan itu haram. Qaliluhu haramun, apalagi kathiruhu, sedikitnya itu haram, apalagi kemudian banyaknya dia. Yang setahu saya di luar itu orang minum sloki itu sudah dilarang driving.
untuk mobil. Karena dia membahayakan. Sekian persen daya ingatnya dia sudah tidak bisa terkendalikan. Dan itu membahayakan pada pengendara yang lain. Nah, di Indonesia jelas orang yang mabuk juga dilarang. Tapi mabuknya di Indonesia itu botol-botolan, bukan sak sloki gitu. Nah ini kadang kita itu terlalu over di kondisi tertentu. Nah kembali kepada hal yang dibahaskan pada kesempatan ini. Kalau begitu, orang-orang yang sholat, jauhilah minuman keras. Keras karena tadi untuk diminum, dikonsumsi. Kondisi yang normal, tidak usah pakai hand sanitizer. Karena dia kondisi normal. Kondisi emergensi, sebagaimana saya jawab ya Mas Nurkowo. Sholat Jum'ah, aslinya, ya itu ditinggalkan ataukah menjadi kefarduan bagi seorang muslim? Mas Bowo. Ya, Mas Nur, masih? Ibu, Nah, enggih, Pak. ya, dalam kondisi normal, jenengan ninggalin sholat Jum'ah boleh enggak? Nggak boleh, Pak. Oke, dalam kondisi pandemi, jenengan boleh enggak di saat yang zona merah, yang lagi naik-naiknya itu dulu, boleh enggak ninggalin sholat Jumat? Boleh, Pak. Diganti dengan sholat? Zuhur. Ya, oke. Hand sanitizer dalam kondisi normal, enggak usah dipakai. Dalam kondisi pandemi, sekalipun apalagi di dalam kondisi mau sholat, boleh dipakai enggak? Nah, Boleh. boleh dengan kadar yang dibutuhkan. Nah, gitu ya. Nah, jadi hukum itu kalau kita lihat dalam perspektif yang demikian, maka itu ada filosofinya. Nah, itu yang mesti kemudian dilihat, karenanya lalu tidak bisa dipukul rata. Wah, haram ini halal ini dan seterusnya. Nah, itu tidak ya. Oke, itu yang terpenting ya kira-kira. Nah, termasuk nanti di wilayah-wilayah yang lain, wudhu itu boleh diganti karena tidak ada air gitu. Tapi kalau di sini ada air, tidak boleh. Nah, kapan kemudian ini boleh? Kapan ini kemudian boleh sekali? Kapan ini kemudian bolehnya hanya sunnah? Nah, itulah keindahan menata hukum. Nah, teman-teman saya kira ya pada porsi tertentu sebagai penutup kuliah ini ya sekaligus the last point dari yang ditanyakan Mas Muhammad Nurkowo tadi, teman-teman nanti yang menjadi aktivis hukum, lihatlah hukum itu secara arif. Tidak bisa kemudian white and black, secara hitam putih, dikit-dikit haram, dikit-dikit makruh, tidak bisa. Atau ini harus dilakukan. Padahal itu sebenarnya ada exception tertentu, mustasnayat atau pengecualian tertentu yang kemudian mesti dijaga dengan baik, gitu ya. Nah, maka teman-teman sekalian ya menjadi kearifan orang-orang yang ada di aktivis hukum itu menjadi penting. Sehingga hukum itu tidak seakan hanya untuk menghakimi, tapi hukum itu lebih untuk memberikan daya kontrol, untuk mengikat pada taraf tertentu, bahkan juga untuk mengatur keteraturan hidup itu sendiri. Saya kira itu ya teman-teman sekalian ya, cukup.